Oke, ini jadi makan pertama aku selama trekking. Baru makan pertama ya, hari pertama. Jadi sup sayur, enak banget supnya. Sama telur, sama telur dadar. Nah, telur dadarnya dua telur itu 20.000, jadi satu telur 10.000. Jadi dua telur 20.000. Terus sama supnya ini 30.000 kalau nggak salah. Jadi untuk sekali makan kurang lebih kamu habis sekitar 50.000. Nah, ini baru tempat pertama. Nah, kalau tempat selanjutnya semakin tinggi ke atas bakal semakin mahal. Ya, sama aku tadi pesen teh juga. Teh itu satu gelas 50, 60 ya. 60 itu sekitar 7.000. Sekitar 7.000 ya. Anggaplah sekali makan kamu sekitar 60 lah. 60.000. Terus supnya enak. Enak banget. Sup sayur. Temanku dia makan dalbat, gede, porsinya gede. Harganya sekitar 60.000 satu porsi itu. Very delicious. Yeah, so delicious. This is so delicious. Kamu tahu kan dalbat kan dia satu nampan itu dia banyak makanannya, ada nasi, ada kari-kari, sayur, apa segala macam lengkap. Kayak gini dia pesan yang kayak gini. Can I say? Oke, pesan yang kayak gitu. Nah, satu nampan gitu sekitar 60.000 tuh harganya. Kayak gitu. Jadi penginapan justru lebih murah daripada makan di sini. Makan justru lebih mahal. Nanti nggak tahu nanti pas sudah nyampe puncak di atas itu pasti bakal lebih mahal lagi. Tapi ya worth it lah, maksudnya mereka kan bawa semua bahan makanan dari bawah kan. Tahu sendiri tadi akses jalannya kayak apa. Jadi di Indonesia juga kalau kamu makan di gunung harganya mahal. Aku di Kintamani aja makan di Gunung Batur, kopi Torabika itu satu bungkus pakai air hangat mereka jualnya 35.000. Jadi sama aja, harganya kurang lebih sama. Oke, aku lanjut makan dulu ya. Ini udah mulai kelihatan ya, nih kalian ini pemandangannya dari teras penginapan aku. Jadi kalian bisa lihat gunungnya dekat banget. Nah, tadi tuh aku bangun jam 5 gara-gara aku pengen ke toilet terus. Nah, ini saran aja buat kalian kalau misalnya kamu datang ke sini bawa tisu toilet, serius. Jadi tadi aku kan buang air besar, terus aku cebok pakai air. Ya Allah, nyentrum pantat aku, dingin banget. Akhirnya untungnya aku ada bawa tisu toilet, terus akhirnya aku nggak jadi pakai air. Udah aku coba. According to peta yang udah aku bawa ini, jadi rute perjalananku hari ini itu dari Ganru menuju ke Komrong Danda itu memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Terus dari Komrong Danda kita jalan ke Kimrong Kola, itu makan waktu 1,2 jam. Terus dari situ kita lanjut ke Comrong. Comrong itu akan memakan waktu 2,5 jam. Jadi kemungkinan kita akan makan siang di Comrong dan istirahat di Comrong itu.
Nah, dari Comrong kita akan jalan ke Sinwa. Sinwa itu sekitar 2 jam, lalu ke Bambu. Bambu 1,5 jam, dan kita ke Dovan. Nah, malamnya perkiraanku kita akan menginap di Dovan. Ya. Jadi totalnya kurang lebih 8 jam. Jadi aku ada mapnya sama aku nih. Ini beserta jam-jamnya jalan normal. Jadi hari ini tujuan kita adalah Dovan. Jadi tujuan destinasi akhirnya kita akan menginap di Dovan. Wow, cantik ya. Oke, ini perjalanan kita di hari kedua. Jadi dari Gandruk kita akan menuju ke Comrong. Ya, nama daerahnya di Comrong. Jadi kita akan jalan. Total perjalanan hari ini tuh kurang lebih akan 8 jam. Tapi lihat aja nanti kondisi fisiknya seperti apa. Jadi perkiraan kita jalan kurang lebih 4 jam. Dari sekarang ini kita mulainya jam 7.30. Jadi 4 jam. I don't know which one is this. Where to go to? Comrong? The way? Here? Okay, thank you so much. Yeah, so kita mulainya jam 7.30 sekarang. Nih kalian lihat ya. Jadi akan jalan kurang lebih 8 jam in total hari ini. Dari 4 jamnya 4 jam dulu, kita jalan kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam kita istirahat, mungkin kita makan siang. Makan siang, istirahat dulu mungkin sekitar 1 jam buat lurusin kaki. Dan setelah itu kita akan lanjut lagi 4 jam berikutnya. Jadi totalnya hari ini tuh 8 jam. Dan ini tuh perjalanan terpanjang. Jadi berdasarkan rute, ini tuh akan jadi perjalanan terpanjang aku dan temanku. Jadi kita berdua nih. Jadi aku ketemu sama temanku ini kebetulan. Jadi gara-garanya kami naik bus yang sama, dia juga pergi ke Pokhara, tapi dia nggak tahu dia mau ngapain di Pokhara. Aku bilang, aku mau pergi ke Annapurna, it's take only sekian hari, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh yaudah aku mau ikut, dia bilang gitu. Akhirnya dia ikut bareng aku. So, pokoknya kita jalan nyantai-nyantai aja, nggak usah buru-buru. Lihat aja gimana nanti sampainya ya. Tapi kayaknya ya dengan pemandangan yang seperti ini, jalan tuh juga pasti capek, terasa hilang ya. Walaupun meskipun tetap capek, kakinya pasti capek. Tapi pandangan kita, view kita tuh terpuaskan dengan yang begini. Gitu. Ya. Jadi tadi aku bilang ini perjalanan terpanjang ya. Jadi emang benar berdasarkan rute ini akan jadi perjalanan terpanjang ketimbang yang lain. Nanti berikutnya tuh udah nggak sepanjang ini, nggak kayak 8 jam gini, nggak. Tuh bagus. Oke. Ikutin terus ya perjalanannya. Nanti kalau teman-teman mau tanya atau ada yang berminat pengen kesini, aku dengan senang hati nanti akan memberikan informasi. Nah, video ini juga nanti akan aku rangkum, aku masukin ke YouTube beserta informasi dan biaya-biaya segala-galanya. Ya. Jadi sepanjang jalan ini banyak kotoran kotoran ke keledai, donkey. Jadi mereka di sini menggunakan keledai sebagai sarana transportasinya untuk ngangkat segala sesuatu gitu. Untuk ngangkat hasil panen, sayur-sayuran. Mereka pakai ini nih. Si tukang angkut barang. Keledai. Lucu ya. Oke. Kita jalan. Dan ini baru 30 menit pertama, masih lumayan panjang perjalanan. Tapi serius ya, ngehirup udaranya itu segar sekali aku nggak pernah ngerasa ngehidup udara sesegar ini gitu sebelumnya. Sejuk gitu, masuk ke hidung tuh sejuk ya, mungkin karena suhunya dingin juga ya, tapi emang bener-bener segar.